Saya DJ dari tahun 90-an, lupa saya ini. Sebelum nikah, saya udah DJ. Nah, pada zaman itu DJ ya belum sebanyak sekarang. Karena saya dulu di Indonesia Disc Jockey School, di Cisanggiri, masih zaman two table, masih zaman langka lah DJ-nya. Jadi DJ kita dulu memang benar-benar sekolah. Jadi bukan DJ-an gitu. DJ instan kali DJ instan. Iya, apa namanya, karena usia kita udah punya keluarga di dunia malam, di dunia itu kan sebenarnya udah agak kita kurangi. Jadi timbullah kita itu jadi pengen berbisnis. Nah, kebetulan pada waktu itu di sana ya entertainnya yang banyak sebenarnya awalnya. Rasa entertain. Timbullah akhirnya dengan ketemu dengan orang KAI, orang-orang mana, akhirnya mereka bilang, ya gimana nih, oke siap nanti kita buat ini kerjaan buat apa, nah itu mulainya. Akhirnya saya larinya ke bisnis. Untuk pendirian kita abaikan dulu sesaat ya. Tapi kalau untuk dipanggil untuk mana mas, teman yang jelas tidak mengganggu kerjaan. Jadi kalau berkenalan dengan klien itu di tempat lokasi pekerjaannya. Ya, karena ya namanya saya orang terlahir entertain, jadi saya sering buat event-event, mendatangkan artis Bandura ke Lahat, saya buat di hotel. Nah, akhirnya kumpul bos-bos besar kan. Nah, dan mulai dari situ. Ya, dia cuman ini rekanan saya udah lama, kawan baik. Nah, dia bawalah orang itu, rombongan itu nih. Rombongan ini ada 3. Satu kawannya orang bener-bener kawan deketnya Pak Eko ini, orang KPM, Mas siapa itu. Nah, Mas itu bawalah Yuliana dengan rekan-rekan. Jadi dia teman-teman akrab dia. Nah, dia juga sekarang sudah dipanggil oleh Polda Lampung, sudah menerangkan bahwa memang benar PT Berkah Lancar Lestari ini mempunyai tanggungan ke kita, dan memang terjadilah perjanjian ini. Nah, gitu. Sebenarnya ini memang pemain menurut saya, karena niat baik dari Ibu Yuliana ini nggak ada, menganggap Lampung itu, hukum Lampung bisa dibeli, atau dia anak siapa saya kurang tahu, backingan siapa saya kurang tahu, sehingga dia tidak menghiraukan, cuek. Dianggap kebal hukum lah. Ya, dianggap kebal hukum. Mas, perjanjian itu waktu dengan PT KAI KPM itu ya, ditandatangani oleh siapa? Dari pihak KPM? Dari pihak KPM semuanya. Ada siapa tersebut, nama salah satunya? Ada. Yang kontrak itu dia dengan KPM. Enggak, maksudnya ada waktu Lestari SLI dengan KPM KAI, tanda tangan dari pihak mereka itu siapa mas? Namanya mas? Ya Yuliana ini direkturnya. Enggak, dari KAI-nya mas? Dari KAI-nya Pak Eko yang ikut campur itu, Pak Eko. Oh, Pak Eko. Jadi karena nama dia tersebut ada dalam suatu kontrak, maka percaya dengan adanya Pak Eko membawa orang. Karena selama ini Pak Eko lah yang membantu kita. Dapat proyek di pokoknya di Sumatera itu dia Pak Eko yang bantu kita. Saya juga udah berterima kasih dengan Pak Eko, tapi yang untuk sekali ini ya Pak Eko sepertinya cuci tangan dan membuat SLI jadi, ya dulu dump truck kita ada 10 alat berat, berapa miliar itu habis. Satu karena saya belum bayar ini, minyak belum bayar, ambil, kita kasih. Nah sementara Yuliana ini berkeliaran dengan kemewahan dia, tidak terjamah oleh hukum. Nah, dari tagihan itu berarti Bang Heri punya kerugian dong? Totalnya besar kerugiannya. Karena itu yang asli nota itu udah saya sampaikan, udah saya lampirkan di Polda Lampung. Senilai 1,9 aslinya. Belum yang lain-lain ya, belum kita termasukkan. Karena kita pengen ini selesai segera. Ya dia bicara dalam rapat di Jakarta itu dia sanggupnya 1,4. Saya sudah mengiyakan.
dalam 1,4 itu berarti saya udah hampir 1 M bilang. Setelah ada perjanjian udah kita setujui lagi, seolah-olah akan membayar, tiba-tiba cek pertama aja udah kosong. Jadi orang ini memang benar-benar ya penipu lah, asli penipu. Berarti waktu perjanjian itu KPM ini nggak ikut ya untuk tanah jadi ikut, saksi? Ikut jadi saksi. Ini ada, ini kan ada nih Pak Eko-nya ada di sini. Nah ini Pak Eko nih. Pak Yononya enggak, Pak Suyononya ini jadi Pak Eko yang ikutnya, yang tanda tangan sih. Pak Eko kan? Artinya Pak Eko juga bertanggung jawab dong soal ini. Seharusnya bertanggung jawab. Karena dia juga yang mempertemukan kita. Kita nggak kenal dengan orang itu. Iya, semestinya idealnya begitu. Udah cuci tangan gitu ya. Cuci tangan. Makanya jadi saksi di situ. Iya, masuknya Yuliana untuk menjadi Maincon karena kan pertimbangannya bawaan dari Pak Eko dan itu membuat Mas Heri percaya dan mundur mau ngikutin instruksi karena nggak enak hati karena proyek itu banyak kan dapat kita yang selama ini kita yang dapat terus dapat dari Eko kan ya balas budi gitu lah ya. Ya. Saya pernah nyamperin ke Mbak Julian nih. Saya nyamperin itu dulu udah hampir 1 atau 2 bulan anak buah kita nyamperin saya. Tidur di hotel. Tanggapannya nggak ada? Dia hilang. Ini itu setelah anak buah kita mau keluar dari hotel dikasihlah nota pembayaran. Mungkin 10 juta apa berapa juta itu ada nota pembayaran kita ke hotel. Jadi kita nggak gratis. Walaupun kita nagih hutang, kita minum tetap kita bayar. Nah, artinya ada niat baik. Iya. Nggak mentang-mentang kita punya utang. Ada itu ininya. Berarti nggak pernah ketemu dengan Bu Juliana gitu? Ketemu. Terus waktu saya itu kemarin ya dia bilang bahwa waktu awal-awal bisa ketemu dia mengatakan bahwa uang ini belum dibayar oleh KPM. Nah setelah kejadian itu melapor dia dipanggil polisi udah nggak pernah ketemu lagi. Iya. Itu pertemuan keberapa kali Mas? Dengan Juliana setelah masalah kasus ini. Setelah kasus ini saya laporkan nggak pernah ketemu lagi. Nggak, waktu pertama kan sebelumnya kan ketemu. Sering ketemu. Dimasukin dalam Maincon-nya si KAI kan. Iya. Nah yang mau saya tanyakan pertama kali mengetahui melihat bukan KAI ya ini KPM itu ininya di bawah KAI lagi. Iya. Maksud saya pertama kali mengenal Juliana waktu dipertemukan dengan pihaknya Pak Eko. Iya. Apa yang tertangkap oleh Mas Heri, kesan yang terlihat dari seorang Juliana? Ya karena kita orangnya biasa-biasa aja ya, nggak pernah punya pikiran jelek dengan orang. Ya akhirnya kita berpikir juga orang itu baik. Tidak ada curiga sama sekali saya. Kesatu dia perempuan, kedua dia orang Lampung, ketiga kita sama-sama nyari duit. Kalau dia berpikir, dia harus berterima kasih dengan SLI. Dengan modal begitu dia bisa merampungkan sekian miliar bantuan kita tanpa mengeluarkan modal. Iya. Ya gitu kan? Cuman kita nggak paham ini orang ini memang luar biasa. Jadi memang benar-benar penipu kelas berat menurut saya. Jadi makanya saya bilang orang ini memang seharusnya untuk pihak yang berwajib memang harus hukum gantung. Ya. Otomatis kan pihak dari SRI itu kan berhubungan dengan pihak Juliana ya Mas? Iya. Keluar dari perjanjian dengan pihak, karena kan yang jadi Maincon adalah pihak Juliana kan? Iya. Jadi Mas Heri kan harus berhubungan dengan pihak Juliana kan? Iya. Bukan lagi dengan KAI kan? Bukan, karena KAI sudah menjelaskan ke Polda Lampung, ini sudah bayar semua. Oh, KAI-nya sudah dipanggil, kami sudah membayar lunas dengan yang memang yang dapat kontrak itu dia. Jadi nggak mungkin KAI mau bayar ke kita. Iya, otomatis. Cuma setiap pembayaran notifnya harus dikirim ke kita, karena kita harus mengambil juga uang kita yang di sana. Selama ini memang ini Pak ini mau bayar malam ini, besok udah bisa diambil lancar. Yang saya ingat pas tagihan kedua saya yang datang ke Muara ini bertemu dengan Juliana, dia ngomong Bang, anak saya ini mau sekolah, 1 miliar ini saya pakai dulu ya Bang. Saya ingat benar, karena saya juga nggak berpikir dia mau nipu. Ya udah nggak apa-apa, pakai dulu yang untuk pembayaran nanti bayarin semua. Ya. Nah, ternyata memang manusia ini bukan manusia. Gitu. Kita udah cukup baik mengasih keringanan, mengasih apa. Cuma orang ini iblis, bukan manusia. Dan tidak takut dengan hukum.
Tidak ada kepentingan hukum. Gitu. Berkeliaran dengan kemewahan dia, sementara saya dikejar orang yang punya tanah, yang punya batu, yang punya alat berat, minyak segala macam, kejar saya. Orang nggak tahu menahu dengan dia. Tapi selama abang berhubungan sama Juliana, pernah nggak sih dengan selingan dia tuh hitam lah. Pernah nggak? Setelah ada kejadian, saya ke Lampung, di beberapa orang kawan, waduh memang pemain, memang pemain. Tapi dia ini proyeknya di Pemda Lampung, puluhan miliar, lancar, dibuatnya lancar di Kota Madia itu. Ya, tapi kalau dia dengan kita, karena KPM bayarnya ke Bank Lampung, dia sudah pinjam banyak hutang di Bank Lampung, akhirnya dia tidak bisa bayar kita. Mana yang masuk habis disedot, mana yang habis langsung dipotong. Nah, saya manusia. Kalau dia datang ke saya ngomong, bang gini, saya pakai dulu, saya manusia. Tapi ini tidak ada niat baik sama sekali. Ini orang tidak ada niat baik sama sekali.